Sampun dokter, silakan untuk dilanjutkan. PKP 2 ini belum muncul semua. Klinik melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan. Izin dokter untuk di slideshow dokter. Ya ini kok. Oh iya. Kursor saya kok enggak mau nurut loh. Ya. Ya, terima kasih. Lanjut. Bab 3, penyelenggaraan kesehatan perseorangan, standar akreditasi klinik. Klinik melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan. Ini masih bentuk draft. Saya ingatkan kembali teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai nanti saya dikomplain loh, kok berbeda nanti ketika disampaikan dokter TW pas workshop sama yang ditetapkan. Geser-geser sedikit paling nanti perbedaannya. Nah, di sini PKP 2, klinik melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan. Ini ada 2 EP. Ya, ada 2 EP. Standarnya adalah dalam mendukung pemberian asuhan terintegrasi, maka profesi pelayanan asuhan, ini PPA ya, melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan pasien. Teman-teman semuanya, kalau dulu, jadi seorang dokter tahun 70-an, 80-an itu, pasien itu pasrah bongkoan, pasrah sama dokter. Mau diapain, disuruh apa, itu nurut. Dokter nanti yang memikirkan sebaiknya pasien ini seperti apa, harus bagaimana. Nah, sekarang sudah berubah. Sekarang dokter itu hanya menjadi fasilitator saja. Keputusan terhadap apa yang mau dilakukan diserahkan sepenuhnya ke pasien dan keluarganya. Dokter hanya memberi opsi-opsi sebaiknya bagaimana. Belum tentu keputusan atau saran yang diberikan dokter yang terbaik itu bisa diterima oleh pasien. Dan dokter juga harus memenuhi keinginan pasien tersebut. Kalau memang seharusnya dioperasi, misal apendisitis, seharusnya dioperasi. Apendisitis akut ya, seharusnya dioperasi. Tapi kalau pasiennya menolak, ya mau gimana lagi? Yang penting kita sudah mengedukasi, sudah memberi penjelasan, tetap tidak mau, ya sudah. Kita sodorkan inform konsen bahwa pasien menolak dilakukan tindakan operasi. Selesai, tugas dokter hanya di situ. Yang celakanya nanti adalah pasien kembali lagi ketika sudah menjadi lebih parah. Yang repot ya dokternya lagi, karena penanganannya akan lebih sulit. Inform konsen lagi, kalau dilakukan operasi nanti risikonya seperti ini, takut lagi pasien pulang, tidak mau dioperasi, akhirnya meninggal. Nah, ini menjadi tantangan kita, bagaimana kita mengedukasi pasien itu. Yang pertama adalah tidak menakut-nakuti, walaupun memang risikonya besar ke kematian, tapi penyampaiannya mungkin lebih dinetralisir agar pasien dan keluarga itu tidak ketakutan. Nah, ini melibatkan pasien dan keluarga. Jadi dokter hanya memberi opsi-opsi saja. Maksud dan tujuannya adalah pasien dan keluarga mengetahui dan menyetujui asuhan dan pelayanan yang mereka terima di klinik. Jadi misal ini klinik rawat jalan yang paling ringan saja. Jadi ketika pasien datang dengan keluhan batuk pilek, yang paling sederhana, maka dokter sudah harus bisa memberikan edukasi, mau dilakukan pemeriksaan apa saja, kemudian mau diterapi obat apa saja, target pengobatan ini nanti apa, efek sampingnya apa, harus dijelaskan ke pasien dan keluarga. Kemudian pasien juga harus melakukan apa, pantang apa saja, ini juga harus dijelaskan ke pasien. Agar nanti ke depan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, tugas kita sebagai pelayanan di klinik sudah selesai. Tergantung pasien dan keluarganya tadi mengikuti atau tidak. Nah, ini nanti dituangkan dalam
Nah, ini nanti tugasnya pasien dan keluarga adalah mentaati apa yang sudah disarankan dokter, dan dokter mencatat edukasi apa saja yang sudah disampaikan. Di mana catatannya? Di rekam medis. Sehingga ada bukti bahwa dokter sudah mengedukasi pasien. Nah, kita mengenal informed consent. Persetujuan untuk melakukan tindakan dan penolakan untuk dilakukan tindakan ini kita harus melakukan. Jadi teman-teman di klinik, zaman sudah berubah, niat kita membantu, tapi hal sepele menjadi masalah, jadi konflik, keluarga pasien atau pasien tidak puas terhadap pelayanan kita, pasti akan yang disalahkan adalah klinik. Tidak mungkin pasien akan menyalahkan diri sendiri. Maka informed consent ini sangat-sangat penting untuk melindungi kita dari satu, hukum. Kasus hukum itu kita akan kedodoran jika kita tidak memiliki dokumen informed consent. Yang kedua, melindungi pasien dari pemahaman yang keliru mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh seorang dokter di klinik. Nah, ini agar teman-teman semuanya nanti bisa membuat informed consent. Formatnya bebas ya teman-teman semuanya, tidak ada format baku bagaimana informed consent itu. Masing-masing klinik boleh berinovasi. Intinya adalah ada persetujuan untuk dilakukan tindakan atau ada penolakan dilakukan tindakan. Itu kalau kita ranahnya tindakan. Ranah yang berikutnya adalah rujukan. Walaupun nanti ada sesi khusus tentang rujukan, tapi di sini informed consent saya singgung sedikit. Pasien berhak menerima untuk dirujuk, juga berhak menolak untuk dirujuk. Nah, ini klinik juga harus menyediakan informed consent terhadap rujukan ini. Jangan sampai kita ya sudah terbiasa ya ini wis melakukan. Instrumen akreditasi ini nanti akan menelusuri dokumen-dokumen apa saja yang memang harus disiapkan oleh teman-teman klinik. Isi informed consent. Nah, karena teman-teman di klinik ini boleh berinovasi apa saja yang mau dimasukkan, tapi paling tidak ada beberapa hal yang harus ada. Yang pertama adalah nama. Nama pasien, nama keluarga yang mendampingi, karena nanti harus ada di situ. Kemudian tindakan apa saja yang mau dilakukan, tindakan apa saja yang ditolak, ini nanti juga harus ada. Kemungkinan komplikasi. Nah, teman-teman semuanya juga harus mengedukasi. Kira-kira tindakan ini nanti berisiko apa? Tindakan ini bermanfaat apa? Ini harus disampaikan dengan proporsional. Jangan sampai yang difokuskan adalah risiko-risikonya. Pasti pasien akan menolak. Atau yang difokuskan adalah tindakannya. Pasien tidak akan mengetahui risikonya kematian. Itu nanti akan menjadi konflik. Kalau ada kejadian yang tidak diinginkan. Kalau semuanya lancar, informed consent ini sekedar formalitas. Kemudian kemungkinan komplikasi ya, risiko tindakan. Ini juga harus disampaikan. Risikonya apa saja. Yang kelima, tindakan alternatif dan hal-hal lain yang perlu dipersiapkan oleh pasien dan keluarga. Jadi contoh, kalau di klinik misalkan pengobatan biasanya itu tidak ada alergi, tiba-tiba alergi. Nah, kalau di awal sudah disampaikan bahwa ini efek sampingnya nanti ruam-ruam, gatal, itu sudah disampaikan ya, pasien di rumah tidak akan komplain. Oh iya, efek sampingnya memang gatal. Atau kita melakukan tindakan insisi, sirkumsisi, yang nanti mungkin ada kemungkinan komplikasi menjadi lebih parah, atau jahitan tidak jadi, atau risiko tindakan pas tindakan ada perdarahan. Ini juga harus disampaikan, sehingga pasien tidak panik ketika risiko atau komplikasi itu benar-benar terjadi.
Pasien dan keluarga diberitahu oleh PPA informasi tentang satu rencana asuhan. Pasien mau diapakan nih? Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, ini harus dijelaskan ke pasien. Kira-kira kenapa kok diperiksa laborat ini? Tujuannya apa? Kenapa kok diperiksa fisik ini? Tujuannya apa? Sehingga pasien paham. Dokter melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Kemudian proses asuhan. Selama proses asuhan, pasien juga boleh berkomunikasi dengan dokter. Agar interaksi ini berjalan dengan baik, tidak ada miskomunikasi. Yang berikutnya, kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. Bisa jadi apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu tidak berhasil. Yang sering berhasil. Nah, yang jadi masalah ketika tidak berhasil ini, sebagian kecil masyarakat, sebagian kecil pelanggan itu menilai kita malpraktek. Perbedaan persepsi malpraktek antara dokter dengan pasien ya di sini lah. Ketika kita gagal melakukan penyembuhan, sebagian kecil masyarakat menilai malpraktek. Padahal dokter itu tidak menjanjikan sebuah jaminan kesembuhan. Kita hanya sebuah upaya saja. Nah, disinilah dokumen-dokumen edukasi-edukasi yang kita sampaikan tadi sangat diperlukan ketika ada pasien yang berbeda pemahaman mengenai definisi malpraktek. Ini menjadi konflik yang berkepanjangan jika sama-sama tidak punya dasar. Nah, klinik dengan proses akreditasi ini nanti mau tidak mau dokumen-dokumen ini akan terpenuhi dengan sendirinya ketika kita mengikuti instrumen jalur yang ada. Ya. Elemen penilaian di bab 2 PPK 1. Yang satu adalah ada bukti pelaksanaan persetujuan khusus dan terdokumentasi di rekamedik pasien. Nah, teman-teman semuanya, walaupun kita punya form inform consent, tapi di rekamedik juga tetap harus ditulis. Anamnesa apa saja yang sudah dilakukan, pemeriksaan fisik apa saja yang sudah dilakukan, pemeriksaan penunjang apa saja yang sudah dilakukan, kemudian temuan-temuan pemeriksaan itu apa saja sudah harus tertulis di rekamedis. Sehingga pelayanan di ruang lain, misalkan laborat atau di ruang tindakan di UGD, ini bisa mengikuti alur. Tidak perlu mengulang lagi pemeriksaan di awal. Nah, salah satunya nanti adalah ada 40, kalau tidak salah ya, ada 42 item di rekamedik ini yang nanti harus terfasilitasi dan terdokumentasi. Nanti di sesi yang lain akan kita jelaskan bagaimana melengkapi rekamedik dengan baik dan benar. Berikutnya, elemen penilaian 2, pasien atau keluarga mengetahui rencana asuhan, diagnosa, dan kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. Ini nanti dicari di dokumen, ya. Dokumen adalah di rekamedis. Kemudian wawancara dengan pasien. Apakah pasien diedukasi, apakah pasien diajak komunikasi untuk pilihan-pilihan terapi, dan sebagainya. Nah, ini nanti bukti di rekamedis, ada rencana asuhan, ada diagnosa, dan kemungkinan hasil asuhan yang diberikan. Bisa jadi memang proses gagal. Ya tidak salah, yang sudah diedukasi bahwa kemungkinan operasi ini nanti gagal, kemungkinan pengobatan ini nanti tidak berhasil. Maka perlu dirujuk. Nah, karena klinik ini kan fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi masih ada kesempatan untuk berobat di tempat lain. Paling tidak kita sudah memberi fasilitas dan pemeriksaan yang maksimal dan optimal. Ini
yang bisa saya sampaikan untuk di session ini, Dr. Lehan.